Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan keistiqomahan untuk selalu melaksanakan salat 5 waktu, dan pada hari ini adalah salat subuh secara berjamaah dan diiringi dengan subuh mubarakah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, kemudian selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang sejuk cerah ini, insyaallah kita akan sedikit mengupas masalah mengenai seputar Al-Quran. Terkadang kita melihat ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ketika kita baca ternyata hukumnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Contohnya ayat-ayat mengenai tentang minum minuman keras, ya. Kemudian ayat tentang bersedekah ketika hendak menemui Nabi, ya. Jadi ayat-ayat ini dikenal dengan ada istilahnya nasakh atau menghapus ayat yang sudah dihapus dan ada yang menghapusnya, dan tentu saja yang menghapusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menghapus beberapa ayat dalam Al-Quran? Karena tentu saja yang pertama adalah untuk kemaslahatan umat manusia, dan juga bisa jadi juga Allah menghapus beberapa ayat dalam Al-Quran untuk menguji keimanan umat manusia. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu, Bapak Ibu, yang kita lihat, mungkin ada yang kita lihat itu yang sudah dihapus hukumnya tetapi masih terdapat lafaznya. Contoh ayat surah An-Nisa ayat 43, ya. Ya ayyuhan nas ya ayyuhal insan, ya. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamun Jadi janganlah kamu dekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk,
hingga kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Di ayat ini turun ketika itu khamar itu atau minuman keras itu masih dibolehkan. Jadi pengharaman khamar itu di dalam Islam bertahap, Bapak Ibu. Ya, tidak langsung haram. Karena bagi orang Arab khamar atau minuman keras itu seperti minuman atau minum air putih bagi mereka. Jadi itu sudah sebagai kebutuhan. Kalau tidak minum minuman keras, itu ada sesuatu yang kurang bagi mereka. Gitu. Jadi di dalam Islam, di awal-awal keislaman itu khamar itu tidak langsung diharamkan. Apalagi di awal era keislaman, yang anggota atau orang yang Islam itu masih sedikit. Karena kalau langsung diharamkan ketika itu, ya seperti menagah orang minum air putih, Bapak Ibu baca. Tidak ada nior, tidak akan ada yang mau masuk Islam. Jadi dibuat bertahap. Awalnya disebutkan mengenai kandungan yang terdapat di dalam beberapa buah-buahan yang bisa dibuat menjadi minuman-minuman keras, seperti buah kurma, kemudian buah anggur yang dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nahl. Kemudian juga kemudian selanjutnya bertahap disebutkanlah dalam Al-Quran bahwasanya khamar itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya. Ya, tapi mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Kemudian lagi setelah itu turun surah An-Nisa itu berkaitan dengan ketika itu Imam Ali diminta untuk menjadi jadi imam salat, karena sebelumnya beliau mengikuti kondangan, ibaratnya kondangan salah seorang sahabat. Tentu saja di dalam kondangan itu tidak akan terlepas dari yang namanya minum-minuman keras. Setelah minum-minum, ternyata waktu sholat masuk, maka sholat, kemudian Imam Ali diminta untuk menjadi imam sholat. Jadi ketika dalam sholat itu, ya karena dalam keadaan mabuk, kacau bacaan beliau. Jadi maka turunlah surah An-Nisa itu yang melarang untuk mabuk dalam keadaan sholat. Jadi mulai ada pengharaman dalam sholat, tetapi di luar sholat ketika itu sudah masih dibolehkan. Jadi kalau ketika hendak mau sholat, itu tidak boleh lagi ada bau-bau atau ada unsur minuman keras. Jadi supaya sholatnya terjaga dari yang namanya minuman keras. Kemudian setelah itu barulah Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3 tentang pengharaman mutlak mengenai khamar. Tentu saja itu karena efek dari minuman keras itu sudah semakin berbahaya. Ketika itu terjadinya perang, semakin banyak perang Yamamah, perang ini, sehingga bala tentaranya itu sibuk dengan minuman keras, sehingga akhirnya terjadi bunuh-bunuhan seperti itu. Sehingga mengakibatkan turunnya surah Al-Maidah itu, mengakibatkan semua yang berbau dengan minuman keras itu diharamkan. Ketika itu umat Islam sudah banyak, sudah kokoh. Jadi sudah tidak perlu lagi rasanya diberikan keringanan mengenai masalah khamar. Tentu saja kalau kita lihat dari tahapan pengharaman khamar itu, Bapak Ibu, inilah letak kasih sayangnya Allah kepada umat manusia. Kalau Allah dari awal itu langsung
mengharamkan khamar itu, ya mungkin ya umat Islam ini nggak akan bertahan, ya karena seperti itulah keadaannya ketika itu. Tapi berkat kasih sayangnya Allah kepada umat manusia, Allah berikan keringanan sedikit demi sedikit supaya manusia itu tahu bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah salah, yang mereka lakukan itu tidak membuat banyak manfaat kepada diri mereka. Makanya Allah berikan tahapan-tahapan pengharaman seperti itu. Dan sedangkan ayatnya itu masih ada di dalam Al-Quran. Karena berkaitan ayat ini masih ada di dalam Al-Quran, dan makanya ketika ada yang bertanya, misalkan Bapak Ibu, mohon maaf, ketika ada orang yang non muslim yang mungkin tidak tahu dengan ayat Al-Quran itu, kedapatan oleh mereka ketemu oleh mereka ayat tentang khamar itu yang sudah dihapus. Dan tentu saja karena dia sudah dihapus, hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi bagi orang non muslim itu bisa menjadi senjata bagi mereka untuk melawan umat Islam. Kalau kita tidak tahu masalah itu Bapak Ibu, ya kelabakan kita juga untuk menjawabnya. Makanya sedikit banyaknya kita juga harus tahu mengenai hal-hal seperti ini. Ketika ada orang non muslim bertanya, kenapa dalam Al-Quran dibolehkan minum minuman keras? Ada ayatnya, ya ini gini. Padahal ayat itu sudah dihapus hukumnya, lafaznya saja yang masih ada tersisa di dalam Al-Quran. Ada juga yang ayatnya yang sudah dihapus lafaznya, tapi masih ada hukumnya, ya, seperti ayat tentang rajam, ya, hukum rajam itu hukum bagi pezina yang sudah menikah. Ya, rajam itu dikubur hidup-hidup di dalam tanah hingga sampai kepalanya saja itu dilempar dengan batu, ya, sampai dia meninggal. Kelihatannya seperti itu, seperti sangat sadis, memang itu akan membuat efek jera yang sangat luar biasa bagi orang yang melakukan zina. Ayatnya sudah tidak ada lagi di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya masih ada. Makanya di beberapa negara seperti Arab Saudi dan lain sebagainya itu masih ada yang menerapkan hukum rajam. Di Indonesia tentu belum, ya. Karena Indonesia bukan negara Islam. Jadi ayatnya berbunyi, ya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniyan farjumuhumal battah nakala minallah. Jadi asy-syaikhu wasy-syaikhatu, jadi orang yang sudah tua atau orang yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, idza zaniyan, apabila mereka berzina, farjumuhumal battah, maka rajamlah keduanya. Nakala minallah, jadi itu sebagai balasan dari Allah. Jadi ayat ini teksnya atau lafaznya itu sudah dihapus, tidak ada lagi di dalam Al-Quran. Dulunya ada Bapak Ibu, tapi sudah dihapus. Kemudian yang tersisa hanyalah hukumnya saja. Jadi kalaupun ditanya mengenai masalah rajam itu, ya, kenapa Allah menghapus ayat tentang rajam ini dalam Al-Quran? Ya, bisa jadi ada rahasia di balik itu, ya, yang mungkin kita tidak tahu. Ya, jadi itu yang dikupas oleh para ulama tafsir. Kenapa ayat itu dihapus?
Kenapa dulunya ada dalam Al-Quran kemudian dihapus oleh Allah SWT, sedangkan hukumnya masih ada. Kemudian ada juga yang dihapus keduanya, yang lafaznya dihapus, kemudian hukumnya juga dihapus. Berarti keduanya sudah tidak ada lagi. Contohnya mengenai 10 kali susuan. Jadi kalau saudara sepersusuan itu dianggap dia sebagai saudara sepersusuan itu oleh ibunya. Itu harus dulunya di dalam ayat itu harus 10 kali susuan. Kemudian ayat ini dihapus dengan adanya hadis 5 kali susuan. Di ayatnya sudah tidak ada lagi, hukumnya juga diganti menjadi 5 kali susuan. Jadi maksudnya 5 kali susuan ini bagaimana Bapak Ibu? Jadi saudara sepersusuan ini kadang masih banyak yang tidak begitu mengerti mengenai sepersusuan. Jadi seseorang itu dianggap menjadi saudara sepersusuan ketika dia menyusu kepada ibu susuannya, dan tentu ada minimal berapa batas dia dianggap sebagai saudara sepersusuan. Di dalam hadis itu disebutkan harus 5 kali susuan. Ya. Kalau dalam sebelumnya ayat yang sudah dihapus itu harus 10 kali susuan. Kemudian ayatnya dihapus menjadi 5 kali susuan. Ayat ini dihapus oleh hadis mutawatir menjadi 5 kali susuan. Maksudnya 5 kali susuan itu 5 kali menyusu dengan si ibunya itu. Makanya dia dianggap sebagai saudara sepersusuan. Kalau dia sudah dianggap sebagai saudara sepersusuan, maka dia menjadi mahram. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau dia mahram berarti dia tidak bisa menikah. Kalau misalkan ada laki-laki dan perempuan menjadi saudara sepersusuan. Makanya ada kemarin itu yang pernah sempat viral juga, itu ada orang yang jual ASI online. Itu Bapak Ibu. Ya, ASI online itu kan ya bagaimana itu? Secara sumbernya saja kita tidak tahu. Apakah ini bersumber dari satu ibu atau tidak? Bisa jadi gabungan, sudah digabung-gabung. Atau bisa jadi satu ibu tapi tidak tahu orangnya yang mana. Makanya ASI online itu dilarang karena kejelasan dari ibu susuannya itu tidak tahu, tidak jelas. Ya. Dan juga saudara atau anak-anaknya pun juga menjadi tidak jelas siapa yang menjadi saudara sepersusuannya. Kalau itu pun dibolehkan, maka itu kan gawat kalau ada dibolehkan itu susu ASI online itu. Makanya ya kalau misalkan kita tidak bisa memberikan ASI secara langsung kepada anak, ya mungkin bisa diberikan susu bantuan atau formula dan sebagainya. Itu namanya nasakh. Jadi ada ayat yang dihapus, ya mungkin dalam Al-Quran kita ketemu ada yang dihapus hukumnya saja, tetapi lafaznya masih ada di dalam ayat Al-Quran. Ya. Jadi ini mungkin hanya sekedar informasi. Ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, ya kadang ada itu, ya yang bertanya mengenai ayat-ayat yang seperti itu. Apalagi terutama dari orang yang non-Muslim
yang notabene dia tidak paham dengan ada istilah-istilah seperti nasakh itu. Nah, jadi kalau kita pun tidak tahu dengan kaidah seperti itu juga, maka ya kita akan ya diketawai nanti oleh orang non muslim. Kenapa umat Islam saja tidak tahu dengan Al-Qur'annya? Seperti itu. Ya, mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.